Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yenikbar Story. Baik, untuk share hari ini saya akan membahas tentang bagaimana nikmatnya bersyukur sepanjang waktu. Terutama harus rajin baca salawat ya. Salawatnya dikencengin, digeber, diistiqomahin. Mau berapapun jumlahnya, yang penting kita istiqomah. Pelan-pelan kalau kita udah terbiasa, nanti sholawatnya pun kita udah nyaman gitu ya dibaca. Kalau satu hari atau 1 jam 2 jam kita nggak baca sholawat atau zikir gitu ya, kayak baca istighfar gitu ya, rasanya ada yang hilang gitu di dalam kehidupan kita. Bagaimana indahnya bersyukur ya, bersyukur sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepada kamu. Quran surat Ibrahim ayat 7, dan ada lagi di surat Al-Insyirah ya, yang alam nasroh laka sodrok, yang kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wado'na anka wizrok alladhi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang mana arti dari surat pendek itu, di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi walaupun hidup kita enggak maksimal seperti pada umumnya orang lain, tapi kita harus bersyukur. Dari hal terkecil aja kita harus bersyukur gitu ya. Misalkan kita ada masalah yang enggak beres-beres, ada sesuatu yang enggak selesai-selesai, kita jangan mengeluh, kita tetap bersyukur kepada Allah walaupun proses itu lambat untuk Allah kabulkan. Misalkan doa kita misalkan, ya Allah berikan kelimpahan rezeki kepada keluarga kami, terus berdoa gitu ya. Maka kalau kita bersyukur walaupun doa kita sama Allah diijabahnya itu lambat, tapi kita harus menikmatinya itu dengan ikhlas gitu ya, penuh dengan lapang dada gitu ya, penuh dengan kesabaran yang luas gitu ya. Terus semakin kita diberikan ujian oleh Allah, semakin doa kita dilambatkan oleh Allah pengabulannya, semakin kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang diperluas kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus doa ketika doa kita belum Allah kabulkan satu persatu, insya Allah akan kabulkan, tapi enggak sekaligus ya. Tapi doa kita yang terkecil dulu, tahap demi tahap, nanti doa yang terbesar Allah kabulkan juga. Tetap kita berprasangka baik kepada Allah, tetap kita berhusnuzon kepada Allah. Jangan suudon, jangan berprasangka negatif, jangan berprasangka tidak baik kepada Allah. Allah pasti kok mengabulkan doa kita kalau kita terus berdoa dan gak putus asa. Contoh misalkan gini ya, ada seseorang tersesat di dalam hutan. Orang itu mencari jalan keluar. Bagaimana sih keluar dari hutan? Terus ada orang tuh memberitahu, Pak, saya mau keluar dari hutan ini, lewat mana ya? Si orang itu bertanya kepada si bapak yang ada di hutan itu. Si bapak itu seorang pencari kayu bakar ya. Nah, kemudian si bapak itu memberitahu kepada orang yang tersesat itu, katanya, kalau kamu mau keluar dari hutan itu, kamu harus terus lurus ke arah sana, tapi prosesnya lambat. Tapi proses nyampe ke tersesat di keluar jalan keluar di hutan itu lambat, kata si bapak itu. Terus kata si orang yang tersesat itu gini, tapi aku pengen cepet pak lewatnya, gak bisa cepet, soalnya lewatin ke arah jalan keluar itu memerlukan waktu yang lumayan lama, kata si bapak yang sedang pencari kayu itu, bapak pencari kayu itu. Terus kemudian si orang yang tersesat itu mempertimbangkan hal itu, gimana ya, sementara aku capek, kalau jalan terus nanti tenagaku habis. Nah, terus si orang yang tersesat itu diberikan 2 pilihan ya, setidaknya kan harus
harus mengambil keputusan di antara dua pilihan. Satu, orang itu harus berdiam diri di hutan tanpa capek dan tak maju-maju. Yang kedua, orang itu harus berjalan dengan waktu yang cukup lama gitu ya, untuk mencapai tujuan keluar dari tersesatnya di hutan itu harus mencapai waktu yang lama, lumayan lama. Tapi karena si orang itu orangnya benar-benar pengen nyampe, tersesat di dalam hutan itu, pengen keluar dari hutan itu, maka si orang itu mengambil keputusan untuk berjalan terus tanpa putus asa. Yang penting nyampe, entah itu waktunya berapa lama, si orang itu terus berjalan. Nah, begitupun dengan doa. Kalau doa kita ingin dikabul sama Allah, tidak bisa instan langsung terkabul, tidak, karena ada prosesnya dulu. Prosesnya apa? Seperti perbanyak baca sholawat, baca zikir, usaha, doa yang dilangitkan itu lebih dahsyat banget ya. Nah, karena si orang itu pengen doanya terkabul sama Allah, walaupun beberapa kali orang itu berdoa sama Allah tapi Allah belum kabulkan, tapi orang itu gak putus asa. Orang itu mengambil jalan keputusan untuk berjalan walaupun lambat. Jadi diibaratkan orang berdoa karena ingin doanya terkabul, maka si orang itu terus dan terus berdoa tanpa putus asa, tanpa lelah gitu, karena orang itu yakin bahwa